Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bisa beribadah kembali walaupun secara virtual atau online. Kami percaya bahwa pengurapan-Mu mengalir, menolong kami, sehingga kami bisa merasakan hadirat dan pengurapan Roh-Mu. Berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Semua hamba Tuhan yang bertugas menyampaikan firman, pemimpin pujian, singer, dan juga para pemain musik, supaya mereka semua melayani di dalam berkat dan pengurapan Roh-Mu yang penuh kuasa. Siapkanlah pikiran dan hati kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh khidmat, dengan sikap hormat dan takut akan Engkau, sehingga kami menerima berkat dari seluruh rangkaian ibadah dan juga firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita mau bersorak, menyanyi, memuji namanya. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Amin. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Ya, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya.
Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah kebanggaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya Yesus Tuhan, anugerah bagiku. Haleluya, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan. Haleluya.
Shalom. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja 39 Bandung, dan cabang-cabang yang ada di sekitar kota ini, kota Bandung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memasuki minggu yang kelima pada bulan Januari, atau minggu yang terakhir di bulan Januari ini, kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita sekalian, setelah saudara mempersiapkan Alkitab dan saudara bisa duduk dengan tenang bersama-sama seluruh keluarga atau teman-teman di sekitar saudara, mari saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Kami boleh berada di penghujung bulan Januari, minggu yang kelima ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai dan memimpin kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Karena itu terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar supaya pengelolaan keuangan dalam rumah tangga kami dapat kami lakukan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Dapat kami lakukan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam kemuliaan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah mengelola keuangan keluarga. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Memang hanya satu ayat saudara, tetapi sebenarnya kalau kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 ini saudara, ini sebenarnya ada sekumpulan orang saudara. Mereka bertanya apa yang mereka dapat lakukan dengan apa yang mereka punyai, dengan gaji yang mereka punyai. Dan di dalam Lukas 3 ayat 14 berbunyi dengan jelas saudara. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Jadi ada sekelompok orang saudara, bukan hanya prajurit-prajurit, ada pemungut cukai, ya, ada juga orang-orang yang lain pada waktu itu bertanya kepada Yohanes. Kami sebagai prajurit, apa yang kami bisa lakukan? Di situ dikatakan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apakah karena tentara saudara? Apakah karena prajurit? Dia berkata jangan memeras. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan mengambil orang lain punya dengan cara memeras, saudara, dikatakan demikian. Dan cukupkanlah dirimu dengan gaji yang saudara punya. Dan ayat yang kedua dari pembacaan kita pada hari ini yaitu Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berbunyi seperti demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini penting juga Bapak Ibu, jangan kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau, dan juga tidak akan meninggalkan engkau. Never I will leave you, and never will I forsake you. Wah, hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Artinya Allah sama sekali tidak membiarkan saudara berjalan sendiri di tengah-tengah kesulitan apapun yang saudara hadapi di tahun 2022 mendatang. Ini adalah ayat yang sangat baik buat kita cermati saudara pada pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya apa yang kita miliki itu juga dapat kita berikan dengan maksimal, dengan penuh berkat kepada Tuhan dan juga kepada keluarga saudara atau orang-orang di sekitar saudara. Bagaimana caranya saudara? Kan uang saya pas-pasan, uang saya tidak cukup untuk membeli macam-macam. Poin yang pertama dikatakan saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu. Itu poin yang pertama. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mengutamakan Tuhan melalui seed faith. Pada bulan Januari saudara, GBI Pasir Koja selalu mengadakan seed faith. Ya, saudara menanam apa yang bisa saudara tuai sebagai berkat nantinya saudara sepanjang tahun 2022. Jangan lupa saudara membawa perpuluhan, tithe.
dan persembahan-persembahan dari penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, dan ini adalah perkara yang begitu indah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita menomorsatukan Tuhan. Sama seperti dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-11. Mari kita membuka kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Amsal pasal 11 ayat 24 dan ayat yang ke-25 berkata seperti demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini bertentangan dengan falsafah duniawi, saudara. Ya, hemat pangkal kaya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini jelas berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini prinsip Alkitab, saudara. Jadi kalau saudara membawa apa yang harus Tuhan, milik Tuhan, saya percaya Tuhan juga tidak akan tinggal diam, saudara. Namun Amsal 3 ayat 9 dan 10 juga mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa akibatnya? Akibatnya ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wah, tentu kita akan melihat bagaimana Allah tetap menyertai saudara. Allah tidak meninggalkan saudara. Sekali lagi, Allah tidak membiarkan saudara. Ya, berulang-ulang itu, ayat itu dikatakan saudara. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tidak membiarkan saudara mengalami kekurangan. Dia tidak akan membiarkan keluargamu mengalami masalah dalam keuangan. Asal kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, memprioritaskan belanjakan kebutuhan-kebutuhan pokok. Hindari hedonisme, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar ada kisah-kisah yang cukup mengagetkan lah Bapak Ibu Saudara. Ada pastor in style. Apa itu maksudnya? Ya, para hamba-hamba Tuhan mempunyai tas Alkitab yang sangat mahal. Mempunyai HP mungkin dengan harga yang sangat mahal. Tapi ini bukan ciri orang Kristen yang benar, saudara. Ya, seharusnya kita lakukan dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan pokok. Menyekolahkan anak, masalah kesehatan, masalah sandang pangan dan papan dalam keluarga. Itu kebutuhan-kebutuhan pokok. Tuhan menasihati kita agar memprioritaskan pembelanjaan uang untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dan bukan untuk keinginan-keinginan kita. Apalagi demi gengsi, harga diri, dan memamerkan kekayaan. Wow, Tuhan gak mau seperti demikian. Tapi Dia mau, saudara, kita membelanjakan uang kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent. Yesaya 55 ayat 2 ini merupakan inspiring Bible verses, saudara. Ya, menginspirasi kita. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Wow, kalau kita melakukan ini Bapak Ibu, saya percaya jemaat tidak akan mengalami kekurangan sandang pangan papan dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Uang sekolah anak, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Mungkin sakit penyakit dan kebutuhan-kebutuhan lain, saudara. Tapi kalau kita mengelola dengan baik seperti yang tadi nomor 1 poin yang pertama. Begitu saudara dapat uang, berikan yang pertama pada Tuhan. Tithe atau perpuluhan. Bukan saudara beri, saudara. Tapi dikatakan di dalam Amalia ketiga ayat 10 dia bilang bawa. Kenapa bukan beri? Kok bawa? Karena memang itu adalah milik Tuhan. Dan milik Tuhan kalau saudara bawa, maka saudara akan mendapat berkat yang luar biasa. Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan memberkati saudara dalam kehidupanmu. Poin yang ketiga dari
mengelola keuangan rumah tangga ini, saudara. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Bukan mencari-cari yang memang kita nggak miliki. Bukan menyediakan atau mengadakan sesuatu yang kita tidak mampu beli. Ya, jangan membelanjakan uang melampaui penghasilan kita. Jadi kita tahu ukurannya. Gaji kita berapa, penghasilan kita berapa, usaha kita ini dapat menghasilkan berapa besar uang, saudara. Ya, sehingga kita tidak sembarangan. Ya, sehingga ada nasihat bijak berbunyi, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Atau jangan gali lubang, tutup lubang. Jangan menjadi hamba uang, saudara. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena itu, kita membatasi kehidupan kita. Dan kita taat kepada apa yang Tuhan mau. Maka dia tidak akan membiarkan saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan seperti demikian. Sehingga kita perlu perhitungan yang matang di dalam mengelola keuangan rumah tangga kita. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan dan juga tidak meninggalkan, saudara. Asal kita melakukan apa yang Tuhan mau. Sepanjang saudara mengikuti apa yang Tuhan mau, saya percaya saudara, saudara tidak akan mengalami kekurangan. Saudara tidak akan mengalami kehidupan yang sembrono. Apalagi sama sekali tidak memiliki uang, saudara. Kenapa? Karena yang pertama saudara sudah lakukan, ya. Makanya Matius 6 ayat 33 tadi berkata, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh, saya kira ini ayat yang menarik, saudara. Ya, seek the kingdom of God and the righteousness and all righteousness, and will be given to you, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu dalam kehidupanmu, saudara. Bukan kita memancing Tuhan, tetapi itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh umat yang mengasihi Tuhan. Poin yang keempat yang tidak kalah pentingnya, saudara, di dalam kehidupan keluarga Kristen adalah mendorong gerakan jemaat untuk bisa menabung. Wah, ya, gerakan untuk menabung, saudara. Mungkin tabungan kita nggak besar, sedikit saja, mungkin 10% dari penghasilanmu secara rutin setiap bulan. Tuhan meminta kita belajar dari semut yang mengumpulkan atau ya menabung bahan makanannya pada musim panas. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dan perlu antisipasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Ya, apalagi saudara, kalau kita bisa mengelola dengan sangat baik, nomor satu kan adalah Tuhan. Maka dia juga akan menomorsatukan engkau. Sehingga Tuhan akan memberkati saudara. Belajar dari koloni semut di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, nggak punya pemimpin itu semut, saudara, ya. Pengaturnya, nggak ada orang yang bisa mengatur, dan tidak ada penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Binatang seperti demikian tahu kondisinya. Saya percaya saudara akan jauh lebih hebat, jauh lebih bernilai daripada semut, saudara. Namun Amsal berkata, belajar kepada semut supaya kita tidak menjadi orang malas, saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang tahun 2022 ini, kita akan melihat Allah tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Seluruh hidupmu akan senantiasa di bawah pengawasan Tuhan. Wow, tidak hedonis seperti saya katakan tadi, saudara, bersifat hanya untuk kesenangan daging, egois, saudara, hanya untuk membelanjakan atau membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kadang-kadang perbedaan yang sangat menonjol, saudara, antara keinginan dan kebutuhan. Tuhan mau supaya kebutuhanlah yang dipentingkan, bukan keinginan, bukan gengsi, bukan hal-hal untuk
pameran, saudara. Memamerkan kemampuan saudara. Karena Tuhan Yesus pasti akan memberkati saudara sekalian. Baik, mari jemaat Gereja Betel Indonesia, hadapilah tahun 2022 yang masih ada 11 bulan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada badai dalam hidup kita, mungkin ada kesulitan dalam hidup kita, mungkin ada masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus memerlukan biaya yang besar untuk keluarga kita, saudara. Tapi kalau saudara mengelolanya bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Tuhan akan memelihara hidup saudara, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian pada bulan Januari ini, sehingga namanya dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita berdoa, mengaminkan firman Allah ini dan melakukannya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ajar kami Tuhan bisa mengelola keuangan kami, gaji yang ada pada kami, penghasilan kami yang kami dapatkan setiap bulan, memenuhi kebutuhan keluarga kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, orang lain bisa melihat kehidupan kami dengan gaji yang kami miliki. Kami mampu untuk mengelolanya dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk membeli kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, agar supaya kami boleh belajar seperti yang dikatakan, belajar kepada semut. Dia boleh menyediakan makanannya pada saat musim panas, sehingga ketika musim dingin itu tiba, makanannya sudah cukup. Dan karena itu Tuhan, ajar kami pada pagi hari ini, biarlah kemuliaan Allah menyertai kami. Di dalam berkat Tuhan Yesus, kami mau memasuki bulan-bulan selanjutnya. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir minggu di bulan Januari tahun 2022. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya semangat yang baru, kasih, kesehatan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Bersama dengan dibukanya ibadah onsite di Pasir Koja dan cabang-cabang, maka untuk ibadah online secara bertahap akan ditiadakan. Untuk tanggal 6 Februari 2022 tidak akan ada ibadah online. Jemaat dapat mengikuti ibadah di gereja, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti ketentuan di gereja untuk kenyamanan beribadah dan keselamatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah onsite Minggu 30 Januari 2022 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39, Cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas. Usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat serta wajib reservasi maksimal H-1. Saya mengajak jemaat untuk tetap bersemangat mengikuti ibadah-ibadah onsite gereja kita. Kami juga tetap mendorong jemaat untuk menjaga prokes dengan baik, mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah, langsung pulang. Jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Di minggu ini, 30 Januari 2022, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul cerita Perjanjian Allah dengan bangsa Israel.
Untuk aktivitas online bisa adik-adik kerjakan di rumah ya. Dan kalau sudah selesai, bisa difoto, dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Care Leader Training dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 pukul setengah 7 malam. Pembicara oleh PDP Dr. Ferry Simanjuntak. Acara ini dilaksanakan secara online dan link Zoom akan dibagikan pada hari H pelaksanaan. Pemberkatan nikah Joseph Abraham dan Jocelyn Naftali dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 pukul 1 siang, bertempat di Haris Hotel dan Convention, Jalan Cimbuluit nomor 50-58 Bandung. Pemberkatan dilaksanakan oleh Pendeta Dr. A.L. dan Jahans. Ibadah perdana EGM Selasa 8 Februari 2022 pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja nomor 39 lantai 2, dan jemaat lansia wajib melakukan reservasi melalui WA atau SMS ke Ibu Hilda di nomor 0897 1698 667. Pendaftaran ditutup jika kuota sudah penuh dan jemaat yang datang ibadah wajib membawa kartu vaksin. Acara couple meeting, acara khusus yang diadakan oleh Komisi Kompas dan WBI dengan tema Sahabat Terbaik akan diadakan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul setengah 7 malam melalui Zoom yang akan direlay di akun YouTube GBI Pasir Koja 39 dengan pembicara Pendeta Roditus Mangun Saputro dan Ibu PDM Rosyanti. Mengundang pasangan suami istri dan para pasangan yang sedang mengikuti bimbingan pranikah untuk mengikuti acara ini supaya hubungan kita boleh semakin terbangun erat dengan pasangan kita dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dan doakan doa onsite yang akan dimulai pada tanggal 11 Februari 2022. Untuk doa puasa akan dilakukan setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat, dimulai pukul 10 pagi. Ibadah ini dilaksanakan di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung. Jemaat yang menabur di masa sulit akan Tuhan perhitungkan sebagai benih terbaik yang akan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Anda dapat memberikan di sepanjang bulan Januari 2022 melalui kotak persembahan dengan tulisan benih sulung pada amplop atau melalui transfer ke rekening gereja atau barcode yang ada di layar dengan berita benih sulung. Untuk akta baptisan yang telah dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2021 dapat diambil ke kantor sekretariat pada jam kerja hari Selasa sampai Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasir Koja. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasir Koja 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi.
dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Ferry Simanjuntak mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah dan firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa berkatilah Bapak Yance Han sebagai Gembala Sidang GBI Pasir Koja yang telah memberkati kami melalui berita firman Tuhan yang disampaikan. Supaya dimanapun beliau berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati pelayanannya, sehingga membawa berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan juga mengurapi setiap hari sehingga pelayanannya berkembang dan mencapai banyak bangsa di dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dan anak-anakmu di seluruh Indonesia, supaya senantiasa menaruh pengharapan mereka hanya kepadamu ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, anak-anakmu tetap mengasihi Engkau. Mereka dapat menjadi saksi yang baik dimanapun mereka berada. Tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja tempat kami beribadah ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang bernaung di dalam gereja GBI Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Tuhan menjamah mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan juga memberi penghiburan bagi mereka yang susah. Tuhan menolong mereka yang mengalami kesulitan. Tuhan kiranya campur tangan sehingga mereka bisa mendapatkan jalan keluar dan juga kesembuhan dari segala sakit yang mereka alami. Kami juga mengucap syukur kepadamu bagi saudara-saudara seiman kami, kalau Tuhan mengizinkan mereka dalam pergumulan keuangan, karena kami percaya Tuhan akan menolong sehingga mereka bisa mengalami terobosan juga di bidang keuangan atau ekonomi. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat, hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan karuniakan, untuk mujizat-mujizat yang Tuhan terus karuniakan bagi seluruh jemaat dan hamba-hambamu, dan juga seluruh orang-orang yang mengasihi Engkau di gereja di GBI Pasir Koja. Kami berdoa juga Tuhan untuk para tenaga kesehatan, baik itu para dokter yang berjemaat di GBI Pasir Koja. Tuhan juga memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan kepada mereka di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih ada di Indonesia, supaya ketika mereka melayani, mereka terhindar dari paparan virus COVID-19 dan mereka bisa memberi pelayanan yang terbaik melalui profesi mereka. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon turunlah damai sejahtera, turunlah keamanan, turunlah perlindungan, turunlah berkat, turunlah ya Tuhan campur tangan-Mu, sehingga ada terjadi kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pembaharuan di dalam segala bidang. Hindarkan bangsa kami dari kekacauan, dari konflik-konflik ya Tuhan yang mengakibatkan perpecahan. Biarlah setiap anak bangsa di Indonesia saling mengasihi, hidup di dalam toleransi yang baik satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, yaitu Bandung dan di sekitarnya. Tuhan memberi damai sejahtera, Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberkati ekonomi, Tuhan memberkati juga pertanian, Tuhan juga memberkati pemerintahannya. Semua para pemimpin pemerintahan melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan
untuk vaksin yang sudah tersedia. Kami berdoa supaya program vaksinasi tahap yang ketiga dapat terlaksana dengan baik, sehingga ya Tuhan menimbulkan imunitas di tengah-tengah masyarakat untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dipercepat ya Tuhan, dan juga terjadi pemulihan ekonomi di negara kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu yang kelima, 30 Januari 2022. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai pada minggu yang kelima ini. Bapa yang penuh dengan berkat, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami ya Bapa, mempersembahkan harta, mempersembahkan apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Bapa. Maka hidup kami akan senantiasa ada di dalam penyertaan-Mu. Engkau tidak membiarkan kami. Never will I leave you, and never will I forsake you. Dan tidak akan meninggalkan kami. Dan kami berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau terus menyertai dalam kehidupan kami. Melalui hari-hari yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi kami bersyukur, Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada, dan seluruh jemaat GBI Pasir Koja, di mana saja mereka bertempat tinggal. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Sama-sama kita katakan, amin.